Mandor pembongkaran rumah mewah di Kedoya kaget terseret kasus pencurian. Istri dibuat cemas usai dikabarkan hilang. Pengemudi taksi online ternyata menginap di rumah selingkuhan yang berada di Lampung. Dua pria bertato kedapatan bawa pistol, satu orang diduga berniat menodong di jalan lintas Sumatera Muratara. Modus mencoba motor NMAX Ardianto dibawa kabur pencuri. Viral kakek penjual tempe di Palembang diduga ditipu seorang pria muda tak dikenal. Uang dan tempe dibawa kabur. Halo saudara Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Jakarta Barat. Anda tentu masih ingat dengan aksi pembongkaran rumah yang viral beberapa waktu lalu. Mandor pembongkaran rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat itu mengaku kaget bahwa rumah yang tengah dibongkar merupakan hasil curian. Anda tentu masih ingat dengan aksi pembongkaran rumah yang viral beberapa waktu lalu. Mandor pembongkaran rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat itu mengaku kaget bahwa rumah yang tengah dibongkar merupakan hasil curian. Orang-orang saya kerja polsek. Bapak ke polsek. Iya. Di Bapak polsek, bawa berapa orang, Pak? berapa orang Pak yang kerja? Tiga. Tiga. Iya. Sama Bapak berempat Pak? Iya. Gitu. Jadi 2 kali kerja Pak ya? Iya. 2 hari kerja maksudnya? Iya, 2 hari kerja. Dan sempat diperiksa di di polsek? Sempat. Sempat? Iya. Ditanya-tanya? Iya. Nah, Makanya ya apa adanya, saya yang mau ngadanya begitu ya gitu. Pak, Bapak kenal sama Herman dari mana? Ya dari tetangga, jadi kan dia memang nggak jauh dari tempat saya, lokasi saya. Oh gitu. Pekerjaannya memang jual beli bahan bangunan bekas gitu? Iya. Bapak pun, profesi Bapak sehari-hari? Ya kadang-kadang kan misalkan tempat saya masih ada buangan dikit-dikit ngumpulin yang bekas-bekas. Sapi ini satu terus ada yang jual ya saya terima gitu. Jadi dengan kata lain Bapak memang Jual kayu memang bekas. suka terima bongkaran Iya, juga? iya, gitu? iya. Cuman ya ngalami gede belum. Baru kali ini? Iya. Nah Pak, setelah ada peristiwa seperti ini Pak, ke depan akan gimana Pak? Ya, akan terima untuk- terus bongkar-bongkar rumah? Ya terima pun yang lihat-lihat keadaannya, yang lihat harus sebenarnya aja. Oh gitu ya? Nggak bisa terus kayak begini, saya namanya percaya kan gitu sama temen. Istilahnya kan kenal baik, masa terus nggak percaya. Saya Nggak ada kan kecurigaan sama sekali Pak? Ya enggak, karena ya udah berantakan mau kecurigaan gimana, kecuali masih utuh barang. Waktu itu Pak Herman bilangnya gimana pas ngajak Bapak? Ya ngajak saya ya suruh bayari kayu aja. Ini sudah sempat dibayar belum? Udah saya kasih panjer Berapa? 6 jutaan, cuman 2 kali bayar. Bapak namanya Apa siapa? namanya siapa? Sumarno. Semara ya? Iya. Umur? Hah? Umur? Umur 58. Pak, waktu ngebongkar ini Pas waktu hari Sabtunya, pas dia lagi datangnya mungkin siang atau sore gitu rencananya. Nah saya begitu itu ya langsung saya cari ya, karena ya saya merasa dia yang nyuruh saya cari. pas Nah, tiba-tiba nggak taunya dia nyari, pergi nyari hari itu, katanya dia dari hari itu. Oke. Nah, tiba-tiba pas ada polisi kesini, Bapak ada di sini nggak waktu itu? Enggak, saya masih nyari Herman, tapi saya udah tahu ya, akhirnya tetap ke polsek ya. Oh, akhirnya Bapak ngelapor sendiri, Iya, datang iya. sendiri ya ke polsek. Nah, Oke, karena orang saya udah dibawa ke sana. oke, siap. Oke, terus. Merasa cemas, sang suami tak ada kabar sejak pamit keluar rumah mencari nafkah dengan menjadi pengemudi taksi online dan sempat melaporkan kehilangan suaminya ke polisi. Seorang istri di Palembang merasa hancur ketika mengetahui sang suami ternyata berada di Lampung bersama wanita simpanannya. Waduh, menang banyak nih si abang.
Sempat buat cemas keluarga hingga rekan-rekan driver online di Palembang, Epan Tarnando, pria yang dinyatakan hilang oleh istrinya, akhirnya ditemukan. Usut punya usut, Epan ternyata ke Bandar Lampung menemui wanita selingkuhannya. Epan Tarnando ditemukan oleh tim Jatantras Polda Sumatera Selatan di Bandar Lampung. Sebelumnya, Epan Tarnando yang bekerja sebagai driver taksi online pada Jumat 19 Maret 2021, Kasubag Humas Polrestabes Palembang Kompol M. Abdullah membenarkan adanya laporan korban. Ia mengatakan laporan korban sudah diterima anggota piket sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Sebelumnya diberitakan, Sekar Hasri, warga Macan Lindungan, Lorong Tanjung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, melaporkan suaminya yang hilang setelah pamit kepadanya mengantar penumpang ke arah Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin pada Jumat 19 Maret 2021. Sejak pamit pada Jumat lalu, Sekar masih bisa berkomunikasi dengan suaminya melalui sambungan chat dan telepon. Namun komunikasi mulai terputus sejak Selasa 23 Maret 2021. Rasa kecewa pasti ya. Aku minta maaf untuk sudah ngerepotin seluruh, buat geger, buat viral. Aku minta maaf nih. Apapun yang terjadi sekarang lah terjadi, ya sudah jalani baik, tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita apa cak mana, nggak terjadilah intinya. Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat baik dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dari pihak driver, dari ADO, seluruhnya aku minta maaf, aku terima kasih banyak nih, sudah. Yuk, ini kan awalnya Ayu laporan kepolisian diduga entah hilang atau dibegal atau apa yuk ya. Ini ketemu, untuk kedepannya ini seperti apa nanti nih yuk? Untuk ke depan langkahnya nanti aku serahkan ke polisi dulu. Untuk kalau yang lain untuk dari penyidikannya, untuk keluarga aku mungkin itu biar aku yang ngejalaninnya. Katanya nak buat LP untuk laporan perzinahan, benar itu? Oh, nanti untuk langkah selanjutnya lah. Ya, sudah. Untuk si perempuan kenal kita yuk? Enggak. Sama sekali enggak. Jadi sudah berapa lama tahu kalau maaf selingkuh gitu? Oh, udah pernah tahu. Sudah pernah tahu ya? Tidak pernah tahu. Tidak Baik di curiga sama kotak sekali. HP atau di Facebook, di media sosial? Tidak curiga yuk. Tidak. Tidak pernah Karena curiga, dia ya? memang tidak pernah melakukan hal-hal aneh. Jadi benar-benar ya shock lah ya, tapi ya sudah terjadi, ngapa nak nangis aku untuk apa lagi kan? Biarlah polisi lah yang ngurus semuanya. Langkah ke depan kayak mana dia? Ya itulah, untuk kalau ke depannya diserahkan untuk kepolisian lah yang untuk keluarga aku, biarlah akulah yang Fokus ke anak ya, penting fokus ya. ke anak. Aku juga baru sudah lahiran kan, anak masih kecil kan. Kalau dia minta maaf kayak mana nih? Kalau dia minta maaf? Oh, sudah maaf. Masih ya. Intinya ayo kalau sok. maaf tuh udah ada maaf lagi ya, tapi dijalani bela dulu untuk kedepannya. Kita kan baru sehari baru ini ketemu kan, kita udah tahu statement dia bagaimana, ya terserah lah. Aku udah ambil ada mikir yang ke depan lagi. Cuma model mobil ya? Cuma model mobil, kau beli minyak kalau makan kau kalau. Nah, itu tanya wah, beda dia. Kalau HP di Lampung ada perubahan badan tak? Nyampe kemarin siang. Masih capek. Terus seperti apa kak? Memang ada kakak kemarin ke Sungai Lilin? Ada pak nganter, sudah pulang. Kenapa nggak mau pulang lagi ke rumah kak? Itu ada drama, katanya handphone hilang terus ngantar penumpang offline ke Sungai Lilin, itu gimana? Rekayasa. Terus udah lama selingkuhnya kak? Selingkuhnya udah lama selingkuhnya kak? Baru berapa hari, berapa bulan? Baru sebulan. Kenal di mana? Kenal sama kawan. Oh, kenal sama Jadi memang niatnya nggak mau pulang lagi ke rumah istri? Mau pulang pak rencana. Cuma mau pulang. Viral Tahu ini viral, kejadian ini tahu viral. Mas Evan, itu benar nomor peluru yang di grup Maxim itu diblok? Tidak ke maksimal. Hah? Kokar itu. Komunitas. Iya, di grup komunitas itu diblokir. Itu diblokir, termasuk istrimu. Ngapa diblokir? Ngapa? Ngapa itu sampai nomor istrimu diblokir juga? Emang punya masalah apa di rumah mas? Iya bermasalah. Terus di Lampung tempat siapa tuh?
tuanya. Jadi Tempat selingkuhan kita ya? mau nikah dengan yang di Lampung atau gimana? Baru rencana. Mau rencana mau nikah ya? Tapi belum nikah siri sekarang. Dua pria bertato kedapatan membawa senjata api rakitan laras pendek pistol di Kabupaten Musirawas Utara. Keduanya diduga berniat melakukan aksi kriminal menodong di Jalinsum, Muratara. Keduanya bernama Setiono alias Yono dan Mus Mulyadi alias Mus sudah diamankan di Mapolres Muratara. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat mengatakan keduanya menguasai senjata api tanpa izin. Saat ditangkap polisi, Yono diduga hendak melakukan penodongan di Jalinsum, wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Sementara tersangka Mus, lanjut Dedi, kedapatan membawa pistol saat ditangkap polisi dalam kasus pencurian sepeda motor. Modus mencoba motor NMAX Ardianto dibawa kabur pencuri. Nasib apes menimpa Ardianto, pemilik showroom lapak motor di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat kepercayaannya mempersilahkan calon pembeli mencoba motor jualannya, ia harus kehilangan motor NMAX karena dibawa kabur pelaku. Dalam kejadian ini, warga Jalan Junaidi, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 ini harus mengalami kerugian mencapai 24 juta rupiah. Kejadian kemarin ya, sekitar jam 2 lewat sampai jam 2-an lah. Janjian sama pembeli atau pelaku yang melarikan motor ingin ngecek motor. Ketemuan di depan Waterpang. Nah, pada waktu itu saya jemput mereka bertiga menggunakan mobil kendaraannya di depan gerbang Waterpang. Mereka tidak masuk Jalan Junaidi karena mereka nanya rumah saya di mana. Saya ngasih tahu rumah saya di Junaidi. Makanya mereka mau menuju ke rumah, namun saya arahkan ke showroom karena kami jual beli motor sesuai di showroom. Jadi kami arahkan ke showroom. Mereka datang bertiga. Setelah mereka datang, saya suruh mobil parkir. Mereka parkir mobil di depan. Namun tindak supaya kami juga safety. Dalam setiap orang mau beli, kami tanya. Kalau mereka bawa kendaraan, kami suruh masuk. Jadi mereka bawa mobil, kami suruh masuk ke dalam. Untuk antisipasi kami takut kejadian seperti ini. Mereka masuk, mobil bawa masuk. Mereka saat kami sambut, saya salam, siapa yang mau beli? Saya, Pak. Saya mau beli kan. Saya tanya, orang yang berdua mereka bawa itu, yang punya mobil itu, ini siapa? Ini teman saya. Oke. Saya konfirmasi ulang sama yang orang mengaku teman dia, yang pelaku tadi ngomong ini teman dia kan. Saya konfirmasi, benar ini teman kamu, Pak? Benar ini teman saya. Nah, mereka tuh mengaku teman. Sudah, dengan adanya mereka mengaku teman, saya merasa tenang. Mereka mau ngetes motor. Setelah berapa menit mereka ngecek motor, nanya kendaraan motor, sudah mau tes drive, sudah saya berani melepas motor karena mereka bertiga datang. Dan juga bawa kendaraan, dia juga sedang mengaku bahwa itu teman mereka. Setelah berapa 5 menit kejadian, motor dites, nggak kembali, saya tanya sama yang temannya ada di sini. Coba ditelepon, Pak, ibu. Udah 5 menit dia datang-datang. Oh, teman kawan kamu itu kawan dekatnya, tapi mana ya kan? Mereka jawab, baru mereka tengah atau gimana, baru bilang, saya ini cuma jasa antar barang aja. Itu baru kenal, udah bisa, Pak, ibu. Kamu tadi ngaku teman, kamu dengan adanya kalian ngaku teman tadi, makanya saya berani melepas kendaraan, melepas motor. Baru mereka gelabakan. Setelah kejadian itu baru mereka ngomong, oh saya ini kena tipu ya. Nggak bisa, Pak, tanggung jawabnya karena kami berani melepas motor, Bapak mengaku mereka teman mereka. Nah, itulah kejadian. Kakek penjual tempe di Palembang diduga jadi korban penipuan seorang pemuda tak dikenal. Kisahnya viral saat foto sang kakek duduk bersandar di tembok dengan deretan tempe yang tersusun rapi. Namun menurut sang kakek, dia tidak merasa ditipu. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan tayangan berikut ini. Biar kasihan Pak ini dapat rezekinya lebih. Tapi bukan ada duit macam jualan. Kasih panti dengan dia kasihan. Viral kan?
jualan lah, jualnya 6.000 satu. Nah itu. Ini kalau udah kata cocoknya ini pegawai cocok 20.000. Jadi dulu sudah datang tapi sekarang dia. Yang datang itu anak muda atau lah dewasa, Mbak? Kurang lebih ya, umurnya 19-18 ya. Oh, jadi dia tuh ngomong nak jual ke tempe Mbak dengan uang lain. Tapi rupanya sampai sekarang tidak datang-datang. Berapa hari sudah ingat tak Mbak? Ya kurang lebih 13 hari ya. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Berapa potong Mbak yang dibawanya Mbak? Dikit 15. 15 potong. Iya, 15. Waktu ngambil itu sempat nganjak duit tak dia DP ke Mbak? Tidak. Tidak. Kalau aku kasih duit untuk nonton video kalau ada bang. Oh, Mbak kasih berapa? 20. Ya, uang berapa itu Mbak? Uang siko. Jadi sampai sekarang Mbah masih nunggu. Iya, kalau ada datang dia aku tunggu macam-macam kalau kamu dan terus apa nggak berhenti. Aku nggak ngomong kayak gitu. Oh, jadi Mbak tetap positif ya, dia masih balik. Jadi dia tuh kalau menurut Mbak dia tuh bukan nipu Mbak, bukan? Bukan. Tapi cuma pengen nak ngebantu jualan Mbak. Ya, gara-gara gitu duduk terus di situ. Berminggu-minggu duduk terus di situ aku punya ini ada apa. Oh, Mbak tuh kasihan ngelihatnya. Oh ya Allah. Tapi Jadi, sampai sekarang sudah 12 hari tidak balik-balik. Iya. Tapi Mbak tetap tidak nganggapnya nipu, Ida. Mbak, seandainya nih Mbak, kalau yang pemuda itu yang bawa tempe Mbak itu tidak balik lagi, tidak ada ngebalik ke untung ke Mbak, cak mana Mbak? Ya nggak apa-apa. Ikhlas. Masya Allah, Mbak. Kalau tadi cerita lagi kalau balik. Kalau balik ke sini jemput juga lagi. Mbak, sekarang nih kan Mbak nih lagi viral nih karena banyak yang simpati sama Mbak, sayang sama Mbak. Ini sekarang ini Mbak ngerasa tidak banyak yang membeli, penjualan Mbak lebih meningkat tak sekarang nih? Ya kurang tahu, yang penting ada yang beli habis. 2 hari ada yang borong. Setiap Ya, 2 hari ada yang beli. Oh, setiap hari bawa berapa potong tempe Mbak? Selalu 20. 20 potong, Mbak. 20 ya. 20 potong. Iya, Mbak ngaku masih jualan Mbak? Kan lah sudah ini berumur Mbak. Ngapa Mbak masih jualan nih Mbak? Kalau boleh tahu. jadi aku kalau sudah jualan makannya apa? Nang rokok makan apa? Anak Mbak di rumah doh? Anak mbak ngikut lakinya. Berapa? Dua anak mbak kecilnya kalau. Oh, ikut lagi. Iya, suruh minggu itu bedek. Bedek sama tawar Jawa. Mbak di Palembang tinggal sama siapa? Sendirian Istri Mbak? di Jawa ikut anaknya itu. Ngapa Mbak tidak ikut ke Jawa Mbak? Ya, aku panas nyangkul di Jawa. Oh, tidak tahan jangkol. Iya, tidak tahan. Lah berapa tahun di Palembang Mbak? Lama, Berapa tahun? kurang lebih 16 tahun. Sekarang Mbak jualan tempe lah. Berapa tahun Mbak jualan tempe? Ya kurang lebih cancuran 16 tahun. 16 tahun jualan tempe. Mangkal di mana Be Mbak? Batu-batu. Sini laku, sini dia laku sana. Tidak pindah. Tapi kalau sama anak istri masih galak ketemu. Tidak, kalau ketemu lagi. Yang itu anaknya mandinya mama. Lah berapa tahun tidak ketemu istri Mbak? Ada 6 tahun. lebih ya. Jadi sehari Mbak bisa bawa duit berapa balik untuk makan? Tidak, pasti. Berapa kisarannya? Kisarannya minimal. Minimalnya 15.000. Oh, tempe ini Mbak beli dari Wong ya, Mbak jual lagi. Nama Mbak siapa Mbak? Bukan. Muklas. Ya. Umur berapa Mbak? 190. Kisarannya berapa, Mbak? Umur Mbak? Iya, 190. Mbak lahir tahun berapa? 45. Oh, tahun 45. Oke, ya Mbak. Aslinya Jawa mana Mbak? Banyumas. Oh, Jawa Tengah. Oke.
jadi sampai Mbak ini bisa jadi korban penipuan itu tuh? Nah, jadi kan awalnya kan ada anak-anak kan, Bang Suprim ada apa? Ya. Nah, awal-awalnya kan ada anak-anak umuran sekitar 18 tahun lah kan, sering duduk depan masjid. Nah, dekatin Mbak terus. Terus kami perhatikan, tahu-tahunya budak tuh rencananya pengen berjualan. Pengen jual kentang bimba lagi. Jadi kan waktu posisi kan aku tanya, adek balik kemana? Balik sini lah, dek. Kalau kau mau jualan, balik mau jualan, jadi orang tolong jual, gitu. Tahu-tahu tanpa sepengetahuan kami, dia langsung ngasih budak tuh 15 biji tempe sama dia sosokan 20.000. Setelah 2 hari tempe, besoknya tidak datang lagi budak tuh. Ditungguin terus oleh Mbak. Terus sampai hari ini, sampai tidak datang kami ngomong Mbak itu tidak ditipu. Oh, aku tuh membantu. Tapi memang anak tuh tiap hari. Sebelumnya tuh kalau kata kita kan mengintai itu, memang dia tuh tinggal di sini apa tidak? Tidak kenal budak tuh. Aku tanya kamu balik mana? Balik sini gimana? Luas. Jangan ikut Mbak nyari duit juga, karena kedewean kasihan. Yo, tanpa sepengetahuan kami, tahu-tahu Mbaknya langsung ngasih dia tempe 15 biji sama duit sosial 20.000. Pas besoknya baru dia cerita ngapa Mbak dikasih Mbak kan jualan juga, aku kasihan sama dia. Tapi Mbak kasihan, tapi dia udah kasihan sama Mbak. Ditunggulah sampai hari ini juga udah datang. Memang ya memang tidak bagus. Lah berapa lama Mbak ini jualan sini, Bu? Kalau jualan di sini nih, ya lama juga lah. Jadi tidak pindah-pindah, jalan keliling. Karena udah kuat lagi ya. Sekarang nih sekitaran kita buka warung ini sekitar berapa? 4 bulan. 4 bulanan di sini. Oh, biasanya keliling masih kuat karena ada masalah di sini, di warung sini. Bu, sejak ini kan Mbak ini kan viral nih, jadi banyak yang naruh simpati dengan Mbak ini ya. Alhamdulillah 2 hari berturut-turut dari kemarin sampai hari ini ada yang borong tempenya. Kita kan yang buat viral kan itu Bu ya, kan kasihan Mbaknya ya. Makanya kami kan bantu, kasihan nengok dia kan. Mbak ini balik mana Bu? Mbak ini baliknya di dekat Masjid Al-Huda di Wiswa Yudi. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Eis Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda, bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.